Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin. Selamat bergabung di acara Dokter Uner TV edisi program Dokter Edukasi dengan tema spesial nih bulan Ramadan, yaitu menyusui saat puasa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dimana setiap minggunya terdapat episode rutin baik seputar dokter edukasi, dokter suntubi, dokter berkisah, dan berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa subscribe akun YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga @fk_uner untuk mendapatkan berbagai informasi menarik seputar edukasi kesehatan. Nah, para hadirin, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang menarik nih. Sebelumnya selamat berpuasa semuanya, selamat datang di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, talk show ini kita akan membahas tentang menyusui saat puasa. Nah, tentunya para sahabat Dokter Uner TV, khususnya para ibu-ibu menyusui, sebelumnya mungkin khawatir di saat memasuki bulan Ramadan, mungkin dengan minum atau makan yang dibatasi, mungkin ASI-nya terpikir akan seret ataupun takut sang bayi mendapatkan ASI yang tidak adekuat. Nah, dalam menyikapi kekhawatiran tersebut, kita pada sore hari ini kedatangan seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Risa Etika, spesialis anak, konsultan Philosophy of Doctoral. Beliau selaku konsultan of neonatologi dari tahun 2008 dan beliau selaku Komit of Indonesian Pediatric Society. Selain itu beliau juga Chief dari BP2ASI Indonesian Pediatric Society dari tahun 2018 dan beliau selaku Kepala Divisi Neonatologi Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir di tengah-tengah kita sekarang. Selamat sore, Dokter Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak, Dokter Risa telah menyempatkan waktunya untuk para sahabat Dokter Uner TV terkait sharing menyusui saat puasa, Dokter. Bagaimana kabarnya, Dokter? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Dokter, apakah dapat kita mulai, Dokter, acara inti atau pembahasan materi? Bisa. Baik, Dokter. Nah, Dokter, sebagai pendahuluan nih, Dokter, mungkin para hadirin yang nonton ada beberapa ini ibu menyusui, Dokter. Apakah sebenarnya aman menyusui saat puasa? Apakah aman bagi ibu dan aman bagi bayi yang disusui? Silakan, Dokter Risa. Iya. Baiklah, suara saya jelas? Jelas, Dokter. Baiklah, jadi ini merupakan kesempatan untuk kita saling sharing mengenai apakah ibu menyusui itu aman jika berpuasa, juga bayinya tetap sehat apabila ibu berpuasa. Tentunya harus dibedakan. Saya nanti hanya mengulas dari sisi yang medis saja. Jadi memang kita ada dari sisi, maaf ini agama begitu. Nah, mungkin ibu-ibu juga lebih mengetahui adakah ayat-ayat agama yang memang sebetulnya ibu menetei di saat puasa boleh tidak berpuasa. Namun mungkin mengganti begitu di lain kesempatan. Nah, ini nanti tidak termasuk dalam sharing kita.
Jadi kalau secara medis, kalau ibu menetei, ibu tetap bisa menetei, tetap sehat. Kemudian bayi yang ditetei tetap sehat. Secara medis jawabnya iya. Iya. Baik. Baik dokter, terima kasih banyak nih dokter atas pencerahannya kepada sahabat dokter Uner TV. Nah, ternyata menyusui saat puasa itu bukan merupakan suatu halangan ataupun bukan suatu masalah, melainkan tetap aman bagi ibu dan tetap aman bagi bayi. Nah, mungkin sahabat dokter Uner TV sekarang berpikiran dokter, apakah ada perbedaan kandungan ASI pada ibu yang menyusui saat puasa dengan kandungan ASI pada ibu yang tidak sedang berpuasa? Silakan Dokter Risa. Iya. Pertanyaan ini adalah sangat penting sehingga nanti ibu-ibu merasa, oh iya, ternyata kalau saya berpuasa dan tetap menetei, ternyata asinya sama dengan apabila tidak di bulan puasa, ibu tidak berpuasa, kan begitu ya. Iya. Jadi kalau secara medis kandungan ASI itu baik ibunya di saat bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan, ibu berpuasa atau tidak berpuasa, sebetulnya kandungan ASI sama. Oke. Ya, jadi mengandung semua nutrisi yang diperlukan bayi. Baik, dokter. Karbohidrat, protein, lemak, itu namanya makronutrien. Kemudian ada lagi mikronutrien, itu vitamin dan mineral. Baik, Nah, yang lebih penting lagi sebetulnya adalah sisi dari antibodi. baik, Jadi tetap mengandung antibodi walau ibu sedang berpuasa, seperti Wah, itu. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Dokter Risa atas penjelasannya. Baik, jadi teman-teman sekalian, baik ASI yang dihasilkan dari ibu yang menyusui saat puasa dengan ASI yang dihasilkan dari ibu yang tidak berpuasa, komposisinya tetap sama-sama mengandung makronutrien seperti karbohidrat, lemak, protein, dan juga mengandung mikronutrien seperti vitamin dan mineral, dan yang tidak kalah penting, keduanya sama-sama tetap mengandung antibodi, ya dokter. Masya Allah, luar biasa nih dokter. Semoga ini membuka pandangan bagi ibu-ibu menyusui semuanya agar tidak takut untuk berpuasa, dokter. Nah, lantas dokter, mungkin sekarang ada yang beranjak pemikirannya terkait lalu bagaimana tips agar ketika berpuasa mungkin kan makan dan minum jadi lebih berkurang ya dokter daripada waktu tidak berpuasa, tetapi dengan adanya makanan dan minuman yang terbatas tersebut tetap terhasilkan ASI dalam jumlah banyak dan nutrisinya sangat adekuat, itu apakah ada tips tertentu dokter? Silakan Dokter Risa. Iya, jadi pertanyaan yang sangat penting juga ini. Jadi biasanya kalau berpuasa kan makan sahur, kemudian berpuasa, kemudian berbuka puasa, seperti itu. Nah, sebetulnya ini bisa disikapi. Biasanya mungkin ibu-ibu yang menetei pada bulan tidak berpuasa akan makan sebanyak misalnya 3 kali katakan. Nah, ini makan 2 kali begitu. Tapi yang penting adalah bahwa kuantitas dan kualitas walau 2 kali tetap disikapi sebagai sehari-hari yang 3 kali tadi. Sehingga ibu tetap fit. Nah, kalau produksi ASI itu kan sebetulnya lebih ke arah apakah lebih ke arah psikis sebetulnya. Jadi apakah ibu tadi happy begitu? Karena kalau ibu happy maka hormon pelancar ASI akan deras keluar. Dan tentu nanti hormonnya ada di sini. Kemudian kalau dapur susu ada di payudara ibunya, nah akan keluar dengan deras bersamaan dengan ibu itu menetei si babynya.
Baik, dokter. Wah, itu ya tadi ya, sahabat Dokter Uner TV. Jadi dengan berpuasa, terus juga menjaga kuantitas makanan. Jadi meskipun kesannya terbatas, makan di waktu yang biasanya 3 kali sehari, sekarang di waktu buka dan di waktu sahur saja. Tetapi para ibu menyusui tetap bisa mengatur kuantitas dari makanan yang dikonsumsi dan kuantitas dari cairan, volume cairan yang dikonsumsi agar tetap sama seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia sambil mengasihi si buah hati ya dokter ya. Karena apa? Ternyata dengan berperasaan bahagia akan menghasilkan hormon di otak yang akan merangsang produksi dari ASI di payudara ibu. Nah, luar biasa nih pengetahuan baru bagi kita semua ya teman-teman sekalian. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dokter. Mungkin pada kepo nih ibu-ibu menyusui terkait makanan apa saja dokter yang mungkin dianjurkan dan dilarang pada saat menyusui si bayi. Silakan dokter. Iya. Jadi mengenai makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil, sebetulnya semua makanan harus dikonsumsi. Tapi memang ada dua yang tidak dianjurkan dikonsumsi karena akan menghambat hormon pelancar ASI tadi. Jadi apa itu? Yang pertama yaitu rokok atau asap rokok. Iya. Itu menghambat hormon namanya hormon prolaktin. Jadi kurang ASI-nya nanti kurang berproduksi begitu. Iya, kurang deras istilahnya. Yang kedua apa? Yaitu kopi. Iya. Iya dokter. Padahal sekarang kan musim ngopi-ngopi cantik begitu. Atau kalau ngopi biar paham gitu katanya. Jadi memang kalau di jurnal-jurnal ya disebutkan itu misalnya itu coffee eater atau coffee lover gitu. Ya masih boleh, tapi sehari hanya 1 cangkir. Ya, lebih dari itu bisa menghambat hormon pelancar keluarnya ASI tadi. Baik. Nah di luar itu makanan yang dulunya katanya mitos ya, misalnya protein hewani nggak boleh. Kemudian cabai atau pedas boleh. Iya. Kemudian apalagi es boleh. Ya, dok ya. Gitu. Ya, itu. Oke, baik dokter. Wah, luar biasa nih ya teman-teman sekalian. Jadi ini juga meluruskan mitos yang beredar di masyarakat bahwa ternyata ibu menyusui boleh kok makan apapun yang mengandung nutrisi baik makronutrien dan juga mikronutrien. Tetapi ingat seperti pesan dari dokter Risa tadi, ada 2 hal yang harus dihindari oleh ibu menyusui yang dapat mengganggu produksi pelancar ASI atau penderas ASI alias hormon prolaktin, yaitu adalah rokok dan juga kopi. Nah, ingat ya para ibu-ibu menyusui sekalian, itu adalah 2 musuh terbesar. Mungkin kalau kopi seperti dokter Risa tadi katakan, bolehlah 1 cangkir maksimal ya ibu-ibu, tapi lebih dari itu janganlah, kasihan si dedek bayi nanti ASI-nya bisa terganggu. Baik dokter. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter Risa. Lalu dokter terkait cairan atau volume minum pada ibu yang menyusui, apakah benar dokter kalau semakin banyak minum, entah minum air putih ataupun minum apapun, ASI dapat semakin lancar dan semakin deras, ataupun itu hanya mitos belaka dokter? Silakan dokter. Iya. Jadi memang air perlu dikonsumsi, sebetulnya bukan untuk ibu hamil saja, tapi untuk kita semua. Bahkan sehari harus menyebabkan ginjal kita sehat dan kita tidak dehidrasi. Baik. Ya, yang aman mungkin memang harus banyak minum, sekitar 6 sampai 8 gelas sehari. Nah, kalau puasa ini memang dibagi oleh 2 waktu tadi. Jadi agak padat di
makan sahur dan di berbuka ya. Tapi itu semua sudah bisa disikapi dengan ibu-ibu kan sudah biasa berpuasa. Namun kalau apakah makin banyak minum, makin banyak ASI-nya deras, itu memang tidak berhubungan ya. Jadi deras atau tidak itu bukan air yang diminum saja, tapi nutrisi semuanya itu. Dan tadi harus psikisnya harus happy sehingga hormon ASI-nya terpacu keluar, itu yang menyebabkan deras. Dan makin disusui terjadi bonding, artinya si ibu juga merasa happy, sayang, bayinya juga. Nah, pada bonding inilah terjadi produksi ASI yang keluar terus-menerus, tidak pernah berhenti. Nanti adik bayi tidur, ibu adik bayi bangun, disusukan lagi, pasti ada terus. Masya Allah, ya luar biasa ya teman-teman sekalian. Ini adalah kuasa Tuhan yang menciptakan kita. Jadi ternyata hormon cinta ya dokter, atau mungkin hormon endorfin seperti itu ya dokter ya, itu dihasilkan tentunya dari bonding antara ibu dan juga bayi. Semakin ibu itu merasa sayang, merasa care dengan bayi tersebut, mengasihi bayinya, ternyata memang itu yang bikin ASI itu lancar dan deras, karena juga melancarkan produksi dari hormon prolaktin begitu ya dokter. Namun ternyata terkait jumlah minum itu tidak berhubungan dengan derasnya ASI. Derasnya ASI lebih dihubungkan dengan nutrisi makanan ibunya, apakah mengandung makronutrien, mikronutrien, dan bagaimana psikis seorang ibu tersebut. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak dokter Risa. Kita lanjutkan lagi nih dok, mungkin jadi semakin dalam semakin ingin tahu nih para sahabat dokter UNER TV sekalian. Nah lalu dokter, sering banget nih ibu-ibu menyusui yang kebingungan terkait apakah bayi yang disusuin itu sebenarnya kenyang atau telah tercukupi ASI-nya, atau ASI yang diberikan kepada si dedek bayinya itu kurang. Kira-kira hal apa dokter yang membuat kita dapat tahu telah tercukupi nutrisi yang diberikan oleh sang bayi? Silakan dokter. Iya, jadi ibu menetei biasanya payudara kanan, payudara kiri akan habis sekitar 15 menit begitu. Nah, setelah habis, ibu merasa yang tadinya payudaranya berat menjadi ringan. Itu. Bayi yang semula lapar jadi merasa tenang dan kadang tertidur begitu. Ya. Cuman pada bayi-bayi yang kecil, misalnya ini bayi belum cukup bulan, prematur, kadang-kadang minum belum sampai yang payudara ibu kosong tadi, bayi sudah tertidur, sudah kenyang. Sehubungan dengan lambung bayi yang kalau bayinya kecil atau prematur tadi sangat kecil ukurannya dibanding bayi yang cukup bulan. Nah, ini juga kadang-kadang mempengaruhi untuk nanti khususnya beratnya bayi, kok tidak bertambah begitu. Ya memang ASI kan unik ya, jadi di tetes terakhir itulah ada lemaknya ASI itu. Dibanding misalnya ini ngomong soal susu formula, tentu tidak demikian gitu. Jadi memang lemak ASI yang di akhir menetei tadi memang harus terminumkan kepada si bayi. Ya. Nah, biasanya itu kalau bayi prematur yang tadi sudah tampak kenyang dan tertidur tadi, terus bangun lagi, lemak ASI tadi yang ibunya masih ASI-nya belum habis tadi itu diperah. Kemudian nanti diberikan kepada waktu sesi menetei berikutnya. Nah, para ibu juga harus sudah tahu dan sudah banyak yang tahu. Bayi cukup tidak mendapat ASI, ada tandanya memang.
Jadi biasanya pipisnya sering, ya. Kemudian pupupnya sering, ya. Terus bayinya kondisi umum itu tetap ceria, tidak rewel, itu. Oke, Ya. dokter. Wah, ini ilmu baru juga nih dokter untuk saya dan para sahabat dokter Uner TV. Jadi kalau misalnya menyusui itu juga antara bayi yang cukup bulan dengan bayi yang kurang bulan memang agak berbeda karena ukuran lambungnya juga berbeda. Tapi tadi seperti yang dokter Risa sampaikan, saran bagi ibu-ibu yang mungkin anaknya bayi prematur tetap jangan khawatir meskipun pada mungkin pas keluarnya ASI yang saat ini tidak sampai dengan lemaknya terkeluarkan, tapi itu bisa diperah, sisa ASI yang di payudara bisa diperah untuk diminumkan ke selanjutnya, begitu ya dokter ya. Betul, ya. Luar biasa dokter, ini juga ilmu baru nih teman-teman sekalian. Lalu terkait apakah sang anak ini telah mendapatkan ASI yang adekuat atau tidak, kita bisa melihat dari produksi pipisnya, apakah sering ataupun jarang, ataupun dia sering pup yang mengindikasikan sering pipis, sering pup, dan juga anak tampak tenang, berarti ASI yang diberikan telah tercukupi, begitu nih dokter Risa. Nah, lalu mungkin para ibu-ibu lanjut lagi nih berpikir ya dokter. Tentunya pernah mendengarkan program masase payudara dokter untuk memperlancar ASI. Apakah hal tersebut bermanfaat atau ada kegunaannya enggak dokter pada realitanya? Silakan dokter. Iya. Apabila bayi sudah lahir dan ibu masaj payudara, silakan. Tapi apabila ibu masih hamil, artinya janin masih ada di dalam kandungan ibunya, kalau punya maksud misalnya supaya nanti sehat ASINya begitu, kemudian massage, itu memang kadang-kadang itu ada efek samping untuk, ibunya jadi kontraksi rahimnya, itu membahayakan bayi di dalam rahim ibu tadi. Tapi kalau sudah ibu melahirkan dan adik sudah ini, massage rasanya bagus juga. Maksudnya rekom juga karena kan jadi dimasas tadi kayak jadi tenang, jadi happy seperti itu. Oh iya ya, baik dokter. Jadi ya itu teman-teman sekalian, masase atau pijat payudara itu juga nggak sembarangan. Kalian harus tahu timingnya, waktu untuk pas melakukannya. Jangan masase payudara dalam kondisi masih mengandung, karena itu akan mempengaruhi kontraksi rahim yang akan membahayakan janin, begitu ya dokter. Tapi kalau misalnya udah lahir dedek bayinya, masase payudara boleh-boleh saja ketika dilakukan oleh ibu yang menyusui, karena itu dapat mendorong atau meningkatkan hormon happy hormon tadi atau hormon endorfin. Baik, terima kasih banyak nih dokter atas tambahan ilmu barunya. Sekarang beranjak ke pertanyaan selanjutnya yang sering juga ditanyakan oleh ibu-ibu dokter. Sebenarnya kalau menyusui bayi itu dokter sesuai kemauan si bayinya atau lebih baik kita yang mengatur, misalnya setiap 2 jam ataupun setiap anak nangis baru kita berikan ASI. Bagaimana dokter? Iya. Jadi memang namanya call feeding begitu. Jadi kalau bayi dia sehat, tidak dalam keadaan sakit, kemudian bayi itu kok kelihatan rewel dan kayak posisi pingin nenen begitu kita sebutnya, ya memang harus dikasih begitu. Jadi tidak 2 jam sekali ya dok, tidak. Jadi dikasih. Tapi para orang tua juga sering info bahwa dok ini kok mau nenen terus, nempel terus, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Berapa jam? 20 jam ya ada katanya, sampai ASINya ya keluar, kemudian dedeknya itu sampai istilahnya mungkin lambungnya penuh tapi masih ingin bonding tadi, nikmat mungkin ya gitu. Kemudian kayak
gerakan muntah atau gumoh gitu. Itu kalau kita periksa secara fisik baik saja, jadi keadaan umum bayi baik. Kemudian dari status lokalis itu dari perutnya, pencernaannya, bising ususnya ya normal. Kemudian model perutnya ya biasa flat, tidak kembung. Sebetulnya itu tidak apa-apa, tapi memang ibunya capek tadi. Oke. Iya. Baik, itu ya teman-teman Iya. sekalian. Jadi terkait waktu untuk menyusui pada bayi yang sehat berbeda dengan bayi yang sakit. Kalau misalnya bayi yang sehat tergantung sesuai kemauannya anak, itu tidak masalah ya dokter ya. Iya. Ketika dia merasa rewel ataupun tidak tenang, itu bisa artinya dia sedang haus dan membutuhkan ASI dari sang ibu. Tapi mungkin kalau bayi yang tidak sehat, nanti ada aturan-aturan khusus dari dokter konsultan neonatologi. Begitu ya dokter. Lalu lanjut dokter, ini ke 2 pertanyaan terakhir dokter Risa. Pertanyaan selanjutnya juga merupakan yang sering banget dibingungkan oleh para orang tua terkait sebenarnya bayi yang meminum ASI itu berapa kali dokter normalnya untuk BAB, dan terkait gumoh yang tadi dokter Risa katakan sering banget orang tua itu datang ke dokter dengan keluhan gumoh yang sebenarnya menurut dokter itu tidak masalah. Lalu lantas gumoh yang seperti apa, frekuensi seperti apa yang dikatakan tidak perlu penanganan khusus? Silakan dokter Risa. Iya. Jadi memang ASI sekali lagi unik, dia mengandung zat namanya laktos begitu. Laktos ini membersihkan pencernaan, membersihkan perut begitu. Jadi sering pupuk, sering apa ya namanya BAB itu ya. Berapa kali dok gitu? Ya bisa sampai 6 kali, 8 kali. Loh itu bukan diare ya dok gitu. Ya, nanti kalau ibu-ibu udah sering ngalami begitu, kalau bayi diare enggak seperti itu gitu. Jadi bayinya ya tidak rewel, tetap ceria. Ya tadi perutnya juga tetap bagus saja gitu. Kalau kita dengarkan bising ususnya juga tidak seperti anak diare yang bising usus meningkat gitu. Demikian pula yang gumoh tadi gitu. Jadi ini gumoh yang biasa atau gumoh ada nih penyakitnya begitu. Kalau gumoh karena tadi tidak sakit juga tidak kita apa-apakan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Risa. Jadi teman-teman sekalian terjawab sudah tentang gumoh dan juga frekuensi BAB pada bayi yang mengkonsumsi ASI. Memang BAB pada bayi mengkonsumsi ASI memang agak sering karena memang ASI mengandung laktosa yang membersihkan saluran pencernaan. Dan juga terkait gumoh sebenarnya normal pada bayi asalkan tidak mengganggu tumbuh kembang seperti yang Dokter Risa sampaikan tadi, dan bising ususnya juga baik ya dokter. Betul, ya. iya. Baik dokter, sekarang menuju pertanyaan yang terakhir Dokter Risa. Nah, pertanyaan terakhir, sering ibu-ibu menyusui itu juga memiliki penyakit nih dokter, lalu tentunya kan mengkonsumsi suatu obat. Nah, mungkin yang sering ditanyakan para ibu menyusui, apakah ada obat-obatan khusus yang harus dihindari pada saat menyusui? Silakan dokter Risa. Iya. Jadi mengenai obat, nah misalnya ini ibu bukan sakit epilepsi yang menyebabkan ibu harus meminum obat setiap hari sampai jangka panjang, yaitu sampai 2 tahun bebas kejang. Atau ibu tidak hipertensi kronis yang minum obat setiap hari. Nah, di luar itu katakan ibu sedang sakit flu misalnya. Iya dok. Kemudian ibu mengkonsumsi obat ya anti flu selama beberapa waktu, ASI tetap boleh. Ya. Kemudian contoh lagi, ibu tifoid misalnya begitu. Kemudian dokternya memberi ibu antibiotika selama mungkin lebih dari seminggu. Kemudian penurun panas juga diminumkan, ASI-nya tetap boleh. Oh, Ya.
selain 2 keadaan penyakit tadi. Ya. Baik, Ya. dokter. Ya, jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya ada kondisi tertentu diperbolehkan obat bagi ibu yang misalnya dengan background sakit batuk pilek mengkonsumsi obat, ataupun yang dengan epilepsi tadi begitu ya dokter Risa, karena itu juga mengganggu kualitas hidup dari ibu juga. Jadi nanti ibu menyusui juga perlu kontrol ke dokter spesialis juga untuk menentukan dosis yang terbaik dan obat-obat lain yang sekiranya ingin ditanyakan ibu menyusui tersebut kepada dokter. Baik, dokter Risa, ini kita sudah sampai pada akhir pertanyaan dokter. Nah, mungkin dokter sebelum saya menutup talk show pada sore kali ini, mungkin dari dokter Risa ingin menyampaikan take home message-nya kepada para sahabat dokter UNER TV. Silakan dokter Risa. Iya, terima kasih tentu. Jadi take home message adalah bahwa memang ASI itu adalah fondasi kehidupan begitu. Jadi memang setiap ibu yang melahirkan tidak ada celah untuk tidak memberikan ASI. Jadi memang ASI wajib diberikan kepada bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan tentu didampingi namanya MPASI sampai 2 tahun. Supaya apa? Supaya bayi ini sehat, tumbuh kembang. Nanti ibu-ibu punya tahu buku yang KIA warna pink, nah itu nanti bisa diplot di situ bahwa dia tumbuh dan kembang. Nah, selain sehat fisik karena dapat ASI tadi, maka bayi tadi sehat secara apa? Secara psikis, secara spiritual bahkan. Jadi nanti kita akan punya generasi yang istilahnya generasi platinum, generasi cerdas bangsa kita. Masya Allah, terima kasih banyak dokter Risa atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada sahabat dokter UNER TV. Semoga ilmu yang telah dokter sampaikan dapat menambah wawasan para sahabat dokter UNER TV, khususnya para ibu-ibu menyusui pada bulan Ramadan ini dokter. Dan semoga generasi anak di Indonesia semakin berkualitas dan semakin produktif nantinya karena para ibunya tidak lelah untuk mengasihi sang bayi. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak dokter Terima Risa. kasih ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak mengikuti talk show kita pada sore hari ini. Mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk tetap follow Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga di Instagram dan juga di YouTube, dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Dokter UNER TV karena next masih banyak lagi episode-episode seputar edukasi kesehatan edisi bulan Ramadan. Nah, saya Firial Nadia Rahma selaku moderator pada talk show kali ini mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.